Silakan Sering Ibu. Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya bisa terdengar? Suara saya terdengar, teman-teman? Sebentar, Pak Romi, ini apa saya saja atau yang lain Iya, juga suaranya putus Pak? putus-putus, Bu. Ya, suaranya agak kurang jelas Pak Ya. Romi. Saya coba untuk sudah bisa, Bu? Ibu, screen-nya udah bisa terlihat? PPT-nya sudah terlihat Pak Romi, tapi Masih suaranya yang putus-putus. masih kurang jelas. Masih putus-putus, Pak. Suaranya yang belum keras. Suaranya belum jelas. Apa Bapak Ibu sepertinya terkendala jaringan di membuat itu laptop bisa terdengar Ibu? Bapak Ya, Bapak. bisa? Masih putus-putus. Oh, dua dan satu orang masuk ke ini. Mohon maaf, Ibu. Apakah bisa sekarang? Halo, Assalamualaikum Ya, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Oke, mohon maaf ada kendala jaringan ya. Ya, ini jauh baik. Kita mulai Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan kelima untuk mata kuliah teknik perencanaan pembangunan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama adalah menghitung nilai SLQ dengan data daerah dengan menggunakan Excel yang telah kita lakukan di sesi pertama. Kemudian fokus kita hari ini adalah di tujuan pembelajaran nomor 2 dan 3, yaitu menggolongkan sektor ekonomi suatu daerah itu masuk daerah basis atau non-basis. Kemudian yang ketiga, menganalisis dan interpretasi hasil hitungan yang telah kita lakukan di sesi pertama. Baik, untuk mengingat saja ya, sambil Bapak absen, mungkin Pak Iksan yang pertama. Pak Iksan sudah hadir? Hadir, Pak. Baik. Boleh minta bantu Pak Iksan untuk mengulas kira-kira menurut Pak Iksan economic base kita pelajari di minggu sebelumnya. Basis ekonomi ya? Iya, basis ekonomi. Ya. Baik, terima kasih izin menjawab Pak. Jadi menurut saya basis ekonomi itu merujuk pada fondasi utama atau sebagai struktur dasar dari aktivitas Pak. Baik, terima kasih. Bagus sekali Pak Iksan. Berikutnya saya mohon kesediaan Bu Christine untuk menambahkan atau mengulang Ya, kira-kira apa itu ekonomi basis. ekonomi basis Halo, bisa terdengar Pak Halo, suara Ibu, saya? ya, Maaf bisa, ya. bisa Ibu. Ekonomi basis sesuai yang kita pelajari minggu lalu merupakan kegiatan ekonomi yang berorientasi pada ekspor barang dan jasa keluar wilayah. Mungkin satu lagi ya, Ibu, terima kasih Bu Christine. Mungkin kepada Pak Muhammad Iman, boleh Pak Muhammad Iman? Apa itu basis ekonomi atau economic base? Basis ekonomi mungkin
semacam ini Pak, kondisi keuangan yang Oke, standar. baik. Ya Baik. Pak. Terima kasih, Pak Iman. Jadi masih ingat ya, ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi Bapak ulangi saja bahwa economic base ini adalah struktur ekonomi yang menjadi tulang punggung perekonomian di suatu daerah atau suatu negara. Itu economic base. Ada yang economic base-nya adalah pertanian, kemudian ada industri, kemudian ada jasa. Itu Bapak ya, sudah kita pelajari minggu sebelumnya. Nah, berikutnya untuk membedakan atau melihat struktur ekonomi suatu daerah itu basis atau tidak basis, kita perlu membandingkan kondisi empiris atau yang sering disebut dengan das sein dan kondisi yang seharusnya berdasarkan teori. Jadi kita bandingkan keduanya sehingga nanti kita dapat menentukan bahwa sektor ekonomi negara atau daerah tersebut itu termasuk ke dalam sektor yang mana atau basis ekonominya apa. Oke. Kemudian Bapak yang sesi sebelumnya bahwa ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi ini dapat dilihat dari mana? Dari PDRB. Nah, lihat PDRB, Produk Domestik Regional Bruto. Lihatnya di mana? Nah, pokoknya di informasi ekonomi, data statistik. Nah, itu kita bisa ambil. Dan baik. Nah, setelah kita hitung dengan data yang ada seperti di sesi pertama yang telah kita lakukan. Nah, tugas kita saat ini adalah melihat petanya seperti apa. Jadi ini ada matrik hasil perhitungan. Dari hasil perhitungan yang sesi 1 kemarin, nah kita bentuk ke dalam matrik. Nah, ini poin pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ada DLQ yang horizontal, yang atas adalah sumbu horizontal yang atas ini menggambarkan dinamik atau dynamic location quotient. Ini menandakan tingkat pertumbuhan sektor ekonomi tersebut. Sementara yang vertikal, ini SLQ, itu nilainya seperti yang sudah kita jelaskan bahwa nilai SLQ dan DLQ itu selalu di antara, nggak pernah satu ya. Jadi lebih besar dari satu atau lebih kecil dari satu nilai. Nah, kemudian kita akan menggambarkan posisi sektor ekonomi daerah yang kita lihat. Jadi ada, kalau hasil perhitungan yang sebelumnya, nah ini sudah terpetakan kondisi perekonomian di Kabupaten Mukomuko. Nah, yang termasuk kuadran 1 ini ada 3 sektor, kemudian yang masuk ke kuadran 2 tidak ada, kemudian masuk ke kuadran 3 ada 1 sektor ekonomi, kemudian yang terakhir kuadran keempat ada 13 sektor ekonomi. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa penopang utama sebetulnya untuk ekonomi Mukomuko itu adalah di pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Nah, Bapak ingin praktek nih, praktek. Nah, tugas kita yang pertama adalah memasukkan nilai-nilai atau sektor, menentukan sektor itu masuk ke yang mana. Sebelum kita jelaskan kuadran 1 ini apa, kuadran 2 ini apa, dan kuadran 3 ini apa. Baik, sudah slide Bapak masih bisa terlihat? Iya, masih Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, ini nilai hasil yang kita hitung minggu yang di sesi 1 tadi. Oke, untuk jadi bisa ya. Oke, sebentar. Kekecilan nggak ya? Nah, kira-kira nih, Ibu Reno, hasil yang di sektor 1 ini Bu Reno. Ini jadi Bapak tulis saja 1, 2. Oke. Nah, kira-kira kalau dengan hasil ini, kira-kira Ibu masuk ke kuadran berapa nih Bu? Kuadrat kritis, Pak. Sorry, kok mau gerak ya? Nah, ini bisa nih. Oke. Nah, ini masuk kuadran mana kira-kira? 1, 2, 3, 4. Yang kritis, Pak. Kok kritis? Nilai DLQ-nya 2, syaratnya tadi lebih besar dari 1 ya. Indikatornya lebih besar dari 1
kemudian SLQ-nya lebih besar dari 1,71 ya. Nah, kira-kira masuk kemana? Yang kuadran 1, Pak. Boleh, terima kasih Bu Christine. Tepat ya, benar ya, karena DLQ-nya 2,3 dan SLQ-nya 1,71. Reno, Pak. Berikutnya, Bu Reno, mohon maaf. Ibu Laili, mungkin yang sektor nomor 5, Ibu bisa dibantu? Kira-kira masuk ke sektor yang mana nih, Bu? Nilai DLQ-nya 0,25 dan SLQ-nya 0,9. Kira-kira masuk mana? Halo, Bu Laili? Mohon maaf, Bu Laili, kayaknya mic-nya baru masih ke-mute. Bu Leli tidak bisa open mic, Bapak. Oh, kenapa? Lagi sidang, Pak. Oh, gitu. Oh. Mungkin Pak Iksan. Bisa dibantu, Pak Iksan? Ya, yang bagaimana Pak pertanyaannya? Pertanyaannya dengan nilai 0,25 dan SLQ 0,9, ini kira-kira masuk ke kuadran mana? Kuadran 1, 2, 3, atau 4? 0, nilainya 0, 0,25 dan 0,99. Lebih kecil kuadran dari 1. kuadran 2 karena lebih kecil dari 1. Kok kuadran 2? Kuadran 3, sorry. Kuadran 3, Pak. Oh, Lebih kecil, bisa dicoba diperhatikan lagi? lebih Ada kecil. Kalau lebih besar dari 1 kan kuadran 1 ya? Kuadran 1. Oke, saya ulangi Bapak Iksan. Ini ada DLQ-nya lebih kecil dari 1, kemudian SLQ-nya juga lebih kecil dari 1. Ada kuadran 1 itu semuanya lebih besar dari 1. Kuadran 2 itu DLQ-nya kecil dari 1, tapi SLQ-nya lebih besar dari 1. Kemudian yang berikutnya kuadran 3 yang potensial ini, dia DLQ-nya lebih besar dari 1, tetapi SLQ-nya kecil dari 1. Kuadran 4 kecil dari 1 semuanya. Oh, kuadran 4. Oke. Iya. Baik. Karena kecil mungkin ya, Iya. Pak. Dan mungkin terakhir ya, Bu Christine, bisa minta bantu Bu untuk Hadir, sektor Pak. nomor 6 ini. Ya, berapa? Sektor nomor 6 ini kira-kira masuk ke kuadran berapa, Ibu? DLQ-nya berapa, Pak? SLQ-nya berapa, Pak? Mohon izin. Oh, ini nggak kelihatan. Di screen saya nggak Kelihatan. kelihatan ya? Oh, nggak Tidak kelihatan. terlihat, Pak. Iya, enggak. Iya, tidak kelihatan dari tadi, Sorry. Pak. Iya Allah. Sorry. Mohon maaf. Nggak kelihatan ya? Pantas. Oke. Ini saya kasih tahu aja ya. Nilai DLQ-nya 1,35, Bu. Kemudian SLQ-nya 0,9. Kuadran 3, Pak. Kuadran 3, baik. Lancar ya, kalau jelas angkanya lancar. Ya. Lancar ya pasti. Ini baik. Saya penasaran kok nggak bisa kelihatan angkanya kira-kira seperti ini. Biar teman-teman semua bisa lihat ya. Ini bisa dilihat Ibu, Bapak? Enggak bisa, Pak. Oh iya. Oh, ini. iya, bisa. Ini. Ya. Ini, oh pantas. Mohon maaf Pak Ibu. Screen-nya nggak bergerak tadi ya. Ini nilainya. Ini masuk kuadran 1, ini masuk kuadran 1, ini kuadran 4. Ini yang gampang ya. 1 dan 4 yang paling gampang. Yang kalau ada perbedaan yang ini masuk kuadran 2 atau 3 yang agak bingung. Dilihat aja matriknya. Saya rasa nggak kesulitan, lancar ya. Oke, saya teruskan. Oke, masih ya? Sorry. Baik, kembali ke slide awal. Masih ada 10 menit. Nah, sudah bisa dilihat? Nah, sudah kembali. Nah, saya lanjutkan sedikit lagi. Belum bergerak ya? Kendala jaringan kayaknya. Belum, Bapak. Oke, berikutnya. Nah, dari pengelompokan tadi,
Nah, ini hasilnya. Hasil yang sudah kita kelompokkan tadi, artinya kita bisa praktek ya dengan waktu yang sedikit lebih lama. Jadi dari gambaran ini kita bisa melihat bahwa secara umum ini dapat diartikan bahwa pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Mukomuko itu kontribusinya terhadap ekonomi lebih besar dibandingkan dengan sektor pertanian di level Provinsi Bengkulu. Jadi lebih unggul dia, lebih dominan. Kemudian juga sama dengan industri pengolahan di industri pengolahan sawit, kemudian ada industri perikanan, pengolahan bahan makanan di Mukomuko, itu membuat dia menjadi unggul. Nah, sebagian besar di perdagangan besar dan ecerannya ini juga di hasil-hasil pertanian sebetulnya. Jadi turunan dari sektor pertanian. Jadi 3 sektor inilah yang menjadi sektor prima yang sering disebut dalam menopang perekonomian di Bengkulu, di Mukomuko. Baik, untuk interpretasi ini yang sudah saya jelaskan, mungkin kawan-kawan bisa baca detail di bawahnya bahwa kuadran 1 kiri atas dengan nilai SLQ dan DLQ lebih besar dari 1. Terdapat 3 sektor lapangan usaha yang seperti yang dijelaskan, artinya bahwa ketiga sektor atau lapangan usaha ini selain memiliki kontribusi yang relatif besar, tetapi juga memiliki tingkat pertumbuhan atau dinamiknya lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pertanian di Provinsi Bengkulu secara umum. Jadi dia pertumbuhannya lebih tinggi di Kabupaten Mukomuko. Berikutnya kuadran 2 memiliki kontribusi yang relatif lebih besar, namun memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor atau lapangan usaha yang sama pada level provinsi. Jadi kontribusinya yang besar, tetapi pertumbuhannya relatif rendah. Ini sering disebut dengan sunrise industri. Industrinya udah mulai mau sunrise nih, udah mau turun. Nah, berikutnya kuadran ketiga ini yang sering disebut dengan kuadran yang potensial, di mana sektor ekonomi yang terdapat di dalamnya itu merupakan sektor ekonomi yang memiliki kontribusi yang masih kecil, namun pertumbuhannya lebih pesat dibandingkan dengan sektor yang sama di level provinsi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir, kuadran keempat, yang kritis ya, pertumbuhannya kecil, kontribusinya relatif kecil juga. Mungkin karena minta izin tambahan waktu 5 menit untuk ini Bu ya, karena gangguan tadi. Mungkin teman-teman ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita pada pagi hari ini? Mungkin 1 atau 2 orang saja. Yang berkomentar Bapak kasih poin Mohon plus ya. maaf Pak Romi, waktunya sudah Iya. lebih dari 20 menit. Baik, terima kasih Ibu karena kendala. Terakhir, ini ada tugas of learning, kemudian ini link YouTube dari materi yang sudah kita pelajari, mungkin bisa diulang-ulang di rumah untuk membantu mengerjakan tugas tadi. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas ketidaknyamanan jaringannya. Mudah-mudahan membawa pengetahuan baru lah bagi kita semua. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Romi. Selanjutnya kita akan mendengarkan saran dan dari instruktur yaitu Prof. Badani. Monggo silakan Prof. Ya, ini karena gangguan, jadi saya pun nggak dengar dengan jelas. Agak remang-remang gitu katanya suaranya itu ini. Eh, eh, di dalam membuat slide dan menerangkan itu jangan kalau fusuh maknai, seharusnya slide-nya muncul 2 membuat slide, jadi kelihatan ini apa. Tapi kalau slide tertutup ini yang belajar bingung. Jadi kan udah angka kemudian sebelahnya itu seharusnya muncul dua-duanya nerangkannya sehingga si ini peserta didik atau mahasiswa itu cepat paham sisi itu, mengerti di sana. Nih. Siapa? Kemudian yang kedua ini tadi buat simpulan sudah nyuruh, namun lebih lanjut ini penilaian terhadap simpulan itu perlu muncul sehingga si mahasiswa tahu persis benar salahnya.
Nih, apa Effendi, kalau singkat sekaligus ini kalau salah, salahnya di mana, kalau benar di mana. Ini belum jadi perhatian di sana. Kemudian yang terakhir, setiap penjelasan membuat simpulan atau ungkapan itu perlu dijelaskan mengapa itu terjadi. Ya, kalau enggak kita akhirnya hanya hafalan. Hafalan terpelupa soalnya. Ya, nih itu rasionalnya jalan itu secara ilmu psikologi itu akan mengendap jauh lebih lama dan ini apa namanya? Ya. Itu poinnya di sana ini. Baik, Bapak. Ya, itu. Nah, dan poin yang juga terkait tadi buat simpulan mengapa titik ke sana kalau dia ini apa namanya menyimpulkan sendiri tahu persis apa dari penjelasannya ya ini maka dia pun akan ingatannya tahan lama ini dan ini. Nah, dan sesuai dengan teori mungkin kemarin waktu belajar teori konstruktivisme nyatakan bahwa hasil belajar akan maksimal kalau yang belajar itu ngalami. Artinya apa? Ngalami itu bisa melihat sendiri, ngalami kan? Mendengar sendiri. Kalau kaitan data, mengumpulkan data sendiri, dan dia yang melompokkan, ya, dan nanti akhirnya membuat simpulan dari data yang ada, sehingga tahu persis, otomatis terungkap di dalam otaknya mengapa terjadi seperti itu, mengapa simpulannya seperti itu, ya, ini. Nah, kita membuat slide atau gambar atau apa, ini secara tidak langsung adalah apa? Supaya mahasiswa itu ngalami, lihat tahu persis. Paling tidak, walaupun tidak semua indera, paling tidak asalnya ada 2-3 ini bagian indera kita, indera yang belajar, itu tahu persis. Kalau itu terkait dengan warna, warnanya seperti apa. Kalau suara, indahnya suara seperti apa. Sehingga dia akan amankan. Itu yang belum jadi perhatian. Ini mengapa tadi saya kan ini pada bagian akhir selalu saya katakan ini yang membuat simpulan ini di apa namanya di peserta didik atau mahasiswa dia membuat simpulan sehingga tahu persis ini dan kita tahu persis apakah mereka paham atau tidak tahu persis itu yang menjadi perhatian kita dalam proses pembelajaran. Namun kali lagi seperti sejak awal saya katakan kalau kita yang membuat simpulan kita akhirnya mahasiswa hanya hafal. Ya, hafal itu kaitannya dengan lupa. Tapi kalau sudah paham akan tertanam di otaknya. Itu poinnya ke sana. Saya kira itu secara ilmu pembelajaran itu ya. Saya kira itu. Lanjutkan. Terima kasih, Bro. Baik, Prof. Terima kasih atas saran dan masukannya. Terima kasih Pak Romi. Izin melanjutkan ke peserta selanjutnya yaitu Bu Renu Siskasari